Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Ikan cupang, ikan mujair. Gak masalah begadang, asal pulang cuan cair. Makan ketan, pakai ketupat. Jaga kedaulatan, jangan kecolongan di ambalat. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas hubungan Indonesia dan Malaysia yang kadang akur, kadang males negur. Apalagi kalau ngomong soal kedaulatan negara. Udah kayak bawa bapak kerja bakti rebutan kopi. Gak jauh kayak penonton. Jadi begini ceritanya begini. Hubungan Indonesia-Malaysia tadinya lagi asik-asik aja. Woles, ngopi bareng. Tiba-tiba jadi ribut gara-gara blok ambalat. Udah kayak Pak Oga rebutan lapak puter balik. Hal itu dipicu oleh Menteri Luar Negeri Malaysia yang secara sepihak main klaim menyebut blok ambalat jadi Laut Sulawesi. Dan masuk teritori wilayah Malaysia. Ini kan ibarat teman kantor yang cuma bisa ngintip kerjaan orang tapi jago ngaku-ngaku kalau dia ngerjain. Kerjaan baru ditugasin dia udah bilang, "Siap bos, beres." Sudah saya handle semua. Laganya sih paling repot. Padahal bukan job desk-nya. Padahal lagi asik muter slot. Pernyataan ini muncul setelah pada akhir Juni 2025 masalah ambalat sempat jadi bahasan penting waktu Presiden Prabowo ketemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Kedua negara sepakat mau menyelesaikan masalah hukum batas wilayah secepat mungkin. Alasannya sederhana, Indonesia dan Malaysia udah kayak temen tongkrongan. Tiap hari mabar dan sering kerjasama. Jangan sampai cuma karena satu garis di peta, persahabatan mereka jadi rusak kayak bocah mabar Mobile Legends berantem gara-gara nggak dapat kill. Bahkan keduanya sepakat memulai kerjasama ekonomi yang diberi label Joint Development. Joint Development. Muncrat kan? Development ya. Dalam konsep ini kedua negara bakal ngatur bareng sumber daya alam di ambalat. Kayak dua tetangga yang rebutan centong sayur pas kondangan. Sekarang milih masak soto bareng buat dimakan rame-rame. Tapi ternyata kesepakatan ini gak cuma bikin puyeng Indonesia dan Malaysia. Di pihak Malaysia juga heboh sendiri. Pemimpin negara bagian Sabah yang lokasinya dekat dengan ambalat bingung kok Anwar Ibrahim bikin kerjasama gak pakai ngobrol dulu sama Sabah. Kan kalau ada apa-apa yang di Sabah yang duluan kena dampak. Situasi pun dibuat semakin memanas oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia yang nolak penyebutan ambalat dan ngotot cuma mau pakai sebutan Laut Sulawesi. Sesuai peta Malaysia tahun 1979. Peta jadul. Yang kalau di print warna birunya bukan gradasi laut tapi bekas cipratan sirup blueberry. Peta bikin sendiri, klaim sendiri. Mirip orang bikin sketsa rumah, terus garis tanahnya diperlebar sendiri sampai halaman rumah tetangga jadi kolam cupang. Tapi ini urusannya halaman negara bisa ancam kedaulatan. Bukan urusan halaman rumah tetangga yang kalau geger mentok di adegan emak-emak jambak-jambakan. Wajar kalau perhatian publik langsung kesedot. Soalnya sengketa ambalat ini bukan konflik kemarin sore, tapi drama yang udah berlarut-larut hampir 2 dekade. Setiap mulai reda dan kelihatan adem, selalu ada aja yang iseng bikin emosi lagi. Ibaratnya kayak pagar tetangga yang dulunya cuma miring sedikit, terus lanjut saling ungkit batas tanah. Ini batas tanah saya. Enggak, ini masuk tanah saya tuh, lihat tuh. Pagar saya nongol 5 mm. Tapi bukannya dibenerin tuh pagar, tapi malah mau rebut halaman. Aduh, gitu dong. Plus sama pohon mangga, pohon jeruk sampai pup kucing yang belum ditutup pasir juga diklaim hak milik. Padahal Indonesia mengklaim ambalat dengan dasar yang jauh lebih kuat sesuai hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS 1982. Oh, benar. Ibarat di tongkrongan ya. Benar. Indonesia tuh udah nongkrong puluhan tahun.
akrab sama pemilik dan punya bukti struk kopi banyak. Benar. Malaysia. Iya, men. Bocah kemarin sore. Iya. Baru nongkrong sekali di warkop, modal pesen teh manis sambil ngecas doang. Udah berani main klaim warkop dijadiin base camp. Gua all base juga loh. Iya. Supaya nggak bingung, kita jelasin dulu awal mula adanya sengketa Ambalat ini. Jadi Ambalat adalah blok eksplorasi minyak dan gas Indonesia di wilayah Laut Sulawesi. Dengan luas sekitar 15.235 km persegi. Luas banget kalau lo renang dari ujung ke ujung tuh ya. Pas nyampe pantai udah jadi manusia tongkol loh. Manusia ikan. Iya. Nggak cuma kram, kaki lo nyambung jadi sirip tongkol. Bisa. Jadi Blok Ambalat itu lokasinya persis di dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia dan Kalimantan Utara, Indonesia. Masalahnya blok itu disebut tumpang tindih sama blok ND6 dan ND7 yang diklaim Malaysia. Padahal kalau dibongkar arsipnya, batas-batas daerah ini udah pernah diatur Inggris dan Belanda sejak tahun 1891. Udah lama. Jadi kalau pakai logika, Malaysia itu datang pas semuanya udah beres. Benar. Terus kayak orang nonton film cuma 5 menit terakhir, tapi gayanya si paling sinetfil. Wih, paling paham. Sok paham jalan ceritanya. Padahal 5 menit. Terus di 1969 Indonesia dan Malaysia juga udah sempat bikin perjanjian tapal batas yang jelas-jelas menempatkan Ambalat di wilayah Indonesia. Udah benar itu. Harusnya sih setelah perjanjian tapal batas itu urusan kelar. Betul. Tapi 10 tahun kemudian Malaysia malah bikin manuver. Mereka nyangkal perjanjian itu dan ngeluarin peta baru yang memperluas batas landas kontinen mereka. Parah. Nggak tanggung-tanggung, Blok Ambalat juga dimasukin ke peta. Iya. Ini udah kayak anak kos yang baru pindah, terus main ngaku-ngaku dapur, kompor, dan piring kotor kosan punya dia. Bisa gitu. Cuma karena posisi dapur di sebelah kamarnya. Jelas saja Indonesia langsung protes. Dan beberapa negara ASEAN ikut geleng-geleng kepala. Udah pasti. Gara-gara itu muncul sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang lokasinya dekat Ambalat. Puncaknya tahun 2002, Mahkamah Internasional mutusin Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Iya. Dan semakin bikin panas hubungan Indonesia dan Malaysia. Panasnya kayak dua teman kosan rebutan mie goreng tengah malam. Iya. Satunya udah masak air duluan, satu lagi udah buka bumbunya duluan. Iya. Ujung-ujungnya mie-nya digeletakin, malah ribut di grup WA. Bisa gitu. Orang gila mana yang ribut dari dapur lanjut ke WA? Salah satu alasan mahkamah Salah satu alasan mahkamah memihak Malaysia waktu itu karena mereka dianggap lebih konsisten nunjukin aksi di pulau itu. Waduh. Mulai dari bukti bangun infrastruktur sampai bukti ngembangin wilayah. Buat Indonesia rasanya kayak main futsal, bola kita yang punya, lapangannya kita yang sewa, tapi yang menang malah tim lawan. Waduh. Gara-gara udah foto-foto duluan di parkiran. Kasus Sipadan dan Ligitan sampai sekarang masih bikin kita nyesek kayak lihat story mantan sama gebetan baru. Waduh, nyesek banget. Lagi dinner mereka tuh di warung pas pertama kita ketemu. Aduh. Pakai pesen menu favorit kita lagi. Aduh. Nasi tempe orek, telur dadar setengah sama sambal terasi. Sederhana sekali. FD diem-diem aja FD. Bantu ketawa dong. Tahun 2003 Indonesia resmi ngelempar nota protes ke Malaysia soal klaim maritim mereka yang masukin Blok Ambalat. Udah benar itu. Kata Indonesia itu jelas ngelanggar UNCLOS 1982 dan prinsip kedaulatan negara kepulauan. Dalam aturan UNCLOS, posisi Indonesia itu negara kepulauan. Artinya garis batasnya ditarik dari pulau-pulau terluar. Sedangkan Malaysia statusnya cuma negara pantai biasa yang hitung batasnya harus dari pinggiran daratan. Jadi kalau Malaysia masih ngotot ngaku Ambalat, sama kayak mantan yang udah putus tapi masih ngaku-ngaku pacaran. Maksa. Iya, maksa. Tapi tetap aja sejak 2005 sampai sekarang udah 43 kali perundingan, masalah belum kelar. Waduh, masih clear. Ibarat reuni teman SD yang dibahas masih itu aja. Siapa yang cepirit pas lagi joget di meja guru. Terus waktu Malaysia nolak penyebutan Blok Ambalat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto udah kayak chess master.
tenang. Betul. Cool aja. Dia bilang konflik harus diselesaikan damai. Mantap. Menteri Luar Negeri Sugiono juga langsung nimpalin, pokoknya kita beresin di meja perundingan. Biasanya kalau orang udah bilang pokoknya, biasanya udah punya strategi, nggak pakai emosi. Asik. Diam berbahaya, bergerak langsung skakmat. Iya, kelar itu. Di sisi lain, Komisi 1 DPR ngelihat kalau Malaysia ganti Ambalat pakai sebutan Laut Sulawesi itu bukan cuma urusan geografi. Betul. Tapi kayak bocah baru gabung grup WA, main ganti nama grup, lanjut ngaku kalau dia yang bikin. Asal klaim aja. Iya, so asik. Foto profilnya diganti foto dia tuh. Iya. Kata DPR, ini strategi klaim wilayah yang halus tapi bikin pusing. Iya. DPR juga bilang pemerintah harus tegas jaga kedaulatan di Ambalat. Baik lewat jalur hukum internasional atau forum ASEAN. Biar Malaysia ngerti kedaulatan itu bukan cuma soal garis peta, tapi juga paham kalau kita yang punya. Betul. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jayawibawa, bilang sikap Malaysia itu bentuk upaya strategis menciptakan persepsi internasional. Kayak jomblo yang ngebet sama gebetan kita. Ngotot mau dianggap pacar resmi. Sibuk tebar opini di mana-mana biar kelihatan penting. Iya tuh. Hampir sama kayak Marcelus, pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah bilang strategi Malaysia pakai nama Laut Sulawesi sebagai ganti Ambalat. Modus. Udah kayak temen gatel yang ganti nama gebetan kita di HP-nya jadi Ayang Beb. Biar laku. Buat strategi nikung biar pada percaya. Benar. Sama kayak dia nikung si Padan dan Ligitan yang bikin kita trauma sampai sekarang. Iya. Sementara itu Direktur Eksekutif Sinergi Policies Dina Praptora Harja bilang pernyataan Malaysia setelah 2 kali pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim kayak teman yang demen banget ngajak ngobrol, tapi nggak jelas mau ngapain. Artinya persoalan masih gantung, belum kelar dan bikin makin bingung mau ngapain nih. Sengketa batas wilayah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia udah panjang banget, ngalor ngidul. Kayak tongkrongan bawa bapak tengah malam. Dari ngobrolin kerjaan, politik, sampai debat mitos bunyi tokek 5 kali. Ada yang bilang tokeknya lagi caper, ada yang bilang mau dapat rezeki. Iya. Balik lagi soal Ambalat. Belum ngantuk kan penonton? Oh, semangat. Mata udah 5 watt kayaknya. Semangat ya. Malaysia wajar juga kalau was-was. Soalnya pernah kehilangan blok L dan M ke Brunei karena janji-janji sepihak tanpa bilang Sabah. Dan Indonesia juga pernah kalah jaga Pulau Sipadan dan Ligitan. Kayak bawa bapak yang lupa kalau lagi ronda gara-gara ngurusin suara toke. Tokenya 5 kali tadi. Artinya mau dapat rezeki. Iya, ada begitu. Coba suara toke. Mirip banyak tengah toke. Kita tentu pengen sengketa diselesaikan damai, kayak yang diomongin Presiden Prabowo, tapi pemerintah juga harus tegas. Karena soal ubah nama dalam batas wilayah itu dampaknya panjang. Betul. Kayak ngasih nama panggilan ke temen diulang-ulang terus sampai orang lupa nama aslinya. Iya tuh, ada contoh itu. Misalnya nih ya, temen lo namanya Joko. Terus lo iseng panggil Mul. Besoknya satu tongkrongan ikutan panggil Mul. Lupa aja. Ntar anaknya udah gede bingung tuh. Bapak gua Mul apa Joko? Iya, benar. Istrinya bingung, tetangganya ikut bingung, semua bingung. Joko apa Mul apa Joko? Asli apa palsu? Oh gitu, iya. Kesepakatan joint development itu harus diperiksa ulang, jangan sampai kita kecolongan lagi. Jangan cuma ditengokin pas lagi konflik doang, harus dirawat, dibagusin dan dijaga. Benar. Jangan sampai Malaysia ubah, bikin kolam cebong tapi kita masih sibuk di dapur nyuci centong. Nggak diawasin, jangan dong. Pemerintah mesti berkonsultasi dengan para pakar dan DPR sebelum memulai kerjasama ini. Kalau kerjasama jadi dilakukan, porsinya harus sama sejak awal. Pengawasan mesti ketat, supaya Malaysia membangun sesuai porsi dan tidak lebih maju. Dalam geopolitik, siapa cepat dapat pengakuan, dia dianggap yang punya lahan. Jangan sampai kita yang punya rumah cuma bisa duduk di kursi tamu, sementara tetangga bisa rebahan di kamar nonton Netflix cuma modal klaim sama provokasi. Jangan sampai.
Ingat, kedaulatan itu bukan hadiah tapi didapat dari perjuangan dan jeripayah. Pemerintah harus lebih waspada dan tegas, jangan sampai tertipu trik murahan, ubah garis peta, ganti nama dan ngaku-ngaku punya. Modus itu. Perlu ada komitmen, soliditas untuk jaga batas dan tegakkan hukum internasional. Kalau perlu kapal perang juga kita tongkrongin di situ biar tahu kalau Ambalat punya Indonesia. Uye. Kedaulatan harus sesuai dengan aturan, jangan sampai kalah hanya dengan klaim buatan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya yang pastinya juga mendorong. Mendorong kita untuk menonton apa informasi tersebut ya. Jadi tetaplah di Midnight Live.